Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhat tullab rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit, amalan-amalan atau sesuatu pahala yang tetap mengalir ketika manusia sudah meninggal dunia. Apakah ada pahala yang selalu mengalir ketika manusia sudah meninggal dunia? Ya, jawabnya ada, tetap ada pahala yang tetap mengalir bagi seorang mayit ketika dia meninggal dunia, yaitu ada 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min 3. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu, apabila manusia telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya, illa min 3, kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak terputus. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, ikut mewakafkan tanah walaupun hanya 1 meter saja, ya, atau kurang daripada itu sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dia telah menulis kitabnya kemudian dipelajari, atau mengajarkan, antum mengajarkan alif bata kepada adik-adik, itu sedekah jariyah. Ilmu itu akan dia gunakan setelah dia mengetahuinya dan sampai dia meninggal dunia. Maka para pengajar Al-Quran, pengajar ilmu fikih, ilmu tauhid dan seterusnya, dia ilmunya itu akan menjadi amal yang tidak akan pernah terputus, pahalanya mengalir terus. Semakin ilmunya dimanfaatkan oleh orang banyak, semakin banyak pula, semakin mengalir banyak pahalanya tersebut. Aw ilmin yuntafa'u bih. Oleh karena itu, ketika menulis sebuah kitab atau mengajarkan ilmu, maka yang ikhlas, dijaga hatinya supaya amalnya diterima, supaya amalnya diterima, supaya ilmu yang ia ajarkan baik secara omongan atau tulisan ia ajarkan, kalau itu diterima menjadi ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi amal yang pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, penulis kitab Tuhfatul Atfal misalnya, di bait yang ke-5, arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba. Arju bihi ayyan fa'atul laba, ya kan? Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi
fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ini adalah nazaman yang saya persembahkan untuk para santri yang ingin belajar tajwid, masalah nun, sukun, tanwin dan mat. Saya namakan kitab ini kitab Tuhfatul Atfal yang saya ambil ilmunya dari Syaikhina al-Mihi dzil kamali, guru kami al-Mihi. Harapan saya arju bihi ayyan fa'atul laba. Aku mengharap supaya ini bermanfaat kepada santri-santri. Wal ajro, dapat pahala mengalir, wal qabula, dan diterima oleh Allah dengan ikhlas akan diterima. Wal ajro wal qabula was thawaba, dan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, dia akan ngalir walaupun beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi pahalanya terus mengalir sampai sekarang karena bermanfaat. Ini ilmu yang tertulis dalam tulisan, dalam buku, atau ilmu yang diucapkan kemudian diterima oleh santri-santri kemudian atau murid ya, kemudian dia mengamalkan. Antum mengajarkan alif bata ya. Maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih, anak yang baik yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'ulah, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir li abi waghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma innahu abi yarju ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma syurhu ma'al muttaqin ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma kaffir an sayyiatihi wa dha'if hasanatihi. Allahumma afsah qabrahu wa nawwir qabrahu. Ini doa-doa untuk orang tua. Antum hafalkan doa-doa untuk orang tua itu, supaya antum menjadi yang ketiga ini, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya minimal ya, Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir gimana? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Inilah 3 amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun orang sudah meninggal dunia. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah dari benda yang disedekahkan. Benda yang disedekahkan. Orang sedekah, orang amal jariyah berupa karpet, berupa tanah, berupa bangunan, berupa mushaf, berupa sumur dibuat, dijariyahkan kepada masjid atau pondok pesantren. Nah, ini sumur saya biayai, jadi sedekah jariyah. Ini mushaf saya wakafkan, jadi sedekah jariyah. Masya Allah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk makin takwa, untuk supaya bisa beribadah kepada Allah. Awaladin salihin yad'ulah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Maka tugas kita sebagai santri ya belajar yang baik supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat antum nanti ajarkan supaya mendapatkan pahala yang mengalir. Yang kedua, jadilah orang yang soleh. Orang yang soleh nanti kalau sudah keluar dari pesantren kemudian bekerja, kalau bekerja itu harta jangan diambil sendiri, nggak boleh, harus ia sisakan entah sepertiga atau berapa dari penghasilan, pokoknya disisakan sebagian untuk bersedekah, khususnya sedekah jariah, wakaf, supaya nanti kita meninggal dunia dalam keadaan pahala mengalir terus. Ini orang kalau bekerja nggak bisa hanya untuk dirinya sendiri. Kalau hanya untuk dirinya sendiri tidak bernilai ibadah. Tapi kalau ya Allah saya bekerja, entah itu jadi apa, petani, jadi pengusaha, jadi karyawan swasta, karyawan negeri, atau wira swasta, atau apa, atau pejabat pemerintah, antum bekerja adalah niatnya mengabdi kepada Allah. Sebagian hartanya yang dihasilkan sudah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan untuk Islam, untuk sedekah jariah. Ya, itu amal-amal soleh itu. Maka itu nanti bekerja kita adalah bernilai jihad fisabilillah, bernilai ibadah insyaallah. Saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.